قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Apakah kufur apabila memiliki kekhawatiran akan kehidupan anak nantinya? Apabila hanya mendapat pendidikan Al-Quran di ma'had tanpa belajar ilmu dunia. Bagaimana posisi idealnya apabila kita mengejar akhirat tapi tidak meninggalkan bagian kita di dunia dalam dunia pendidikan. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Kekhawatiran akan rezeki, bagaimana kehidupan anak kita nantinya, ini bisa menjerumuskan seseorang kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir anaknya tidak mendapatkan kehidupan yang layak, rezeki, ini bisa menjerumuskan kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian itu karena takut akan kefakiran. Karena takut kalian tidak dapat memberikan nafkah kepada mereka. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan nahnu narzukukum wa iyyahum. Kamilah yang berikan rezeki kepada kalian sebagaimana kami juga yang berikan rezeki kepada mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Rasulullah menceritakan bagaimana penciptaan seseorang di dalam rahim ibunya 40 hari masih berupa nutfah. 40 hari berikutnya menjadi darah. 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging. Sudah 120 hari. Baru setelah itu Allah kirim malaikat meniupkan ruh, dan Allah perintahkan malaikat itu untuk menuliskan apa? Bikat bi rizqihi wa ajalihi wa syaqiyyin aw sa'idin. Allah perintahkan malaikat itu untuk menuliskan rezekinya, menuliskan ajalnya, menuliskan amal perbuatannya. Nah, rezekinya ini sudah ditulis oleh Allah SWT. Jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga menyebutkan wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu rezeki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Jadi ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum, tidak boleh kita merasa berkecil hati kalau anak kita hanya pendidikannya di pesantren. Kita khawatir bagaimana dengan dunianya. Justru orang-orang yang beriman, yang mengejar akhirat, maka dunia akan datang menghampiri dirinya dengan kondisi hina. Tapi orang yang pikirannya selalu dipenuhi bagaimana dunianya, bagaimana rezekinya, bagaimana makannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan bebannya itu hanya masalah dunia, dan urusannya itu akan selalu terbentur, tidak akan ada jalan keluarnya. Jadi khotal iman, azani Allah wa iyyakum, tidak boleh kita mengkhawatirkan masalah dunia. Justru hendaknya kita menanamkan akidah yang benar kepada anak-anak kita. Menanamkan akidah yang benar kepada mereka, mendidik mereka dengan agama yang baik, pendidikan agama yang baik, karena ini yang amat sangat dibutuhkan oleh mereka.
Dan kita bagaimanapun kita berusaha, kita tidak akan mendapatkan melainkan sebatas apa yang telah Allah tuliskan. Kewajiban kita hanya berbuat. Kalau kita sudah berbuat, ternyata kita tidak mendapatkan apa-apa, berarti memang Allah takdirkan kita tidak mendapatkan apa-apa pada hari ini. Bukankah Nabi SAW dalam hadis kita mendapatkan bagaimana cerita dari Aisyah radhiyallahu anha, berbulan-bulan di rumah Rasulullah SAW itu tidak pernah hidup tungku api karena tidak ada lagi yang dapat dimasak. Apakah ini yang kita khawatirkan, anak-anak kita itu tidak makan, tidak dapat harta benda? Itu bukanlah hal yang sepatutnya kita khawatirkan. Justru yang seharusnya kita khawatirkan adalah bagaimana akidah mereka. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana Nabi Yaqub alaihi salam, Allah mengatakan am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal maut. Apakah kalian menyaksikan ketika hadir datang kematian kepada Nabi Yaqub alaihi salam? Am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal maut idh qala li bani. Ketika Nabi Yaqub berkata kepada anak keturunannya, ma ta'buduna min ba'di. Ini yang dikhawatirkan, ini yang harusnya kita khawatirkan. Apa yang akan kalian sembah nanti setelah aku meninggal? Bukan apa nanti akan kalian makan, nak beko di mana kalian katinggana, apa nan dapat kalian makan beko. Enggak. Karena itu sudah dijamin oleh Allah. Tapi terkait masalah akidah, inilah yang menjadi penentu kebahagiaan ataupun kesengsaraan di akhirat. Ini yang sepatutnya kita khawatirkan. Bagaimana posisi idealnya Ustaz apabila kita mengejar akhirat tapi tidak meninggalkan bagian kita di dunia, dalam dunia pendidikan? Ya memang demikian. Allah SWT, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Carilah akhirat kata Allah. Wala tansa nasibaka minat dunia. Carilah akhirat tapi jangan lupakan bahagianmu di dunia. Artinya apa? Kita diperintahkan untuk berusaha. Mencari rezeki bukan berarti mencari akhirat lantas kita tidak berusaha di dunia. Kalau Allah mentakdirkan kita dapat makan, maka makanan akan datang ke rumah. Enggak. Kita diperintahkan untuk berusaha. Inilah hakikat daripada tawakal. Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqat tawakkul. Jika sekiranya kalian bertawakal kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum. Niscaya Allah akan berikan rezeki kalian sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung. Burung keluar di pagi hari dalam kondisi perut yang kosong dan di sore hari dia kembali dalam kondisi perut yang kenyang. Lihat, burung untuk mendapatkan makanan ada usaha atau tidak? Ada usaha yang dilakukan. Maka hakikat tawakul itu adalah berusaha, baru setelah itu kita sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, hal yang penting kita ingatkan kepada anak-anak kita, khususnya kita sebagai orang tua. Banyak atau sering kali kita mendengarkan orang tua yang berkata kepada anaknya, "Nak, belajarlah rajin-rajin ya, biar nanti hidupnya menjadi sukses ya, biar nanti dapat pekerjaan yang layak." Khotal iman azani Allah wa iyyakum, ini kurang baik kita sampaikan hal yang demikian. Justru seharusnya kita senantiasa menekankan kepada anak-anak tersebut masalah akidah. Jangan hanya urusan-urusan dunia yang kita khawatirkan kepada mereka. Karena urusan dunia itu sudah dijamin oleh Allah SWT. Tapi masalah akhirat itu tidak dijamin oleh Allah SWT. Kita yang akan menentukannya. Termasuk ke dalam golongan yang bahagia atau justru sebaliknya ke dalam golongan yang sengsara. Jadi hendaknya ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, di rumah kita senantiasa mengingatkan anak-anak kita dengan masalah akidah. Jangan sampai kita senantiasa menakut-nakuti mereka, senantiasa
menyampaikan kepada mereka agar memperhatikan dunia, lupa akan akhirat.